dengan Hajar Aswad, panjangnya lebih kurang 2 meter, disebut dengan multazam. Multazam secara bahasa artinya mesti. Multazam artinya mesti. Apanya yang mesti? Doanya mesti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ayah, anak-anaknya ini gila, maka dia mendoakan di dinding Ka'bah, astaril Ka'bah, penutup Ka'bah, bergantung dia di situ. Berdoa di multazam dengan menempelkan pipi kanan, bergantung di kain Ka'bah, menempelkan pipi kanan. Ya Allah, sembuhkan anak-anaknya pun sehat. Maka di antara orang yang sembuh didoakan ayahnya di multazam itu adalah nama anaknya itu Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, jadi Laila Majnun. Laila nama perempuan. Mohon maaf kalau ada ibu kebetulan lain Laila. Nama laki-laki yang jatuh cinta itu Qais. Gila dia, gara-gara tak bisa menikah dengan Laila. Dibawa ayahnya ke samping Ka'bah, doakan sehat. Begitu disebutkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika dia menulis buku tentang Makkah, tentang Ka'bah, kata dia di antara orang yang sembuh dari gilanya adalah Qais, Laila Majnun, yang gila karena cinta, tapi karena gilanya itu pula lah muncul syair-syair yang luar biasa. Jadi memang mungkin dia kalau jadi nikah nggak ada syairnya, karena nggak jadi itulah muncul luar biasa. Ini mintakan semua doa. Banyak orang, saking banyak yang mau didoakan ini bingung dia dari mana mulainya. Doa itu dimulai dari orang tua dulu. Karena kita berutang budi pada orang tua. Pakai anak tangga yang tertinggi orang tua dulu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis itu istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis itu anak. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habis itu kawan-kawan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tapi saya nggak hafal bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah doa pakai bahasa Arab, doa aja pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bone, pakai bahasa apapun, terserah. Mesti kuat berdoa? Tidak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Pejamkan mata. Siapa yang wajah terbayang, doakan. Terbayang wajah Ustaz Somad, doakan Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Nggak ada gunanya amal banyak kalau kita mati su'ul khatimah. Begitu dipejamkan mata, langsung datang musuh-musuh di kampung. Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tidak tahu. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk musuh-musuhnya. Jangan sampai kita doakan, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia asam lambung agak 3 bulan. Habis itu pindah ke asam urat. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik. Nah, ini doa-doa ini jangan putus. Naik ke atas bukit Safa, doa. Naik ke atas bukit Marwah, doa. Di dalam hijir Ismail, doa. Di bawah mizab pincuran Ka'bah, doa. Di belakang tapak kaki makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, doa. Di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, doa. Ini semua doa-doa. Banyak orang sekarang nggak mau berdoa. Pasti tanya, kok nggak berdoa? Doa yang lama aja belum makbul, ngapain tambah lagi? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Mau diterima atau tidak diterima Allah itu urusan Allah. Yang penting saya tetap berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Saya tidak tahu sholat saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu tawaf saya diterima Allah atau tidak. Saya tidak tahu sa'i saya diterima Allah atau tidak. Tapi kenapa Ustaz laksanakan? Karena saya diciptakan Allah untuk beribadah. Bagaimana dengan kami yang tidak bisa bahasa Arab Pak Ustaz? Yang penting 4 aja bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Habis itu mintalah apa yang mau dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu naik ke atas bukit Safa, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai itu, silakan mohonkan doa apa yang mau dimintakan masing-masing.
Kenapa doa itu ada yang jahar, ada yang sir? Karena memang mungkin ada yang dia tidak ingin diketahui orang lain, segannya. Kalau semuanya dijaharkannya, ya Allah, nikahkanlah aku dengan si fulan. Betulan bapaknya, anakku itu katanya. Jadi doa itu memang kadang ada ingin hanya khusus kepada Allah. Masalah doa ini tidak usah terlalu detail sampai detail. Ya Allah, ini aku mau jual tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanannya bertetangga dengan Ustadz Rusdi, sebelah kirinya dengan Ustadz Bunyamin. Depan jalan raya, belakang kantor polisi, harga masih nego. Tidak usah terlalu detail. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini banyak juga orang doa terlalu umum saja. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tak perlu kubuskan satu-satu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Allah tahu semua, tidak usah kita sebutkan pun Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Jangankan yang kau ucapkan dengan lisanmu, jangankan yang kau pikirkan dengan otakmu, apa yang berbisik dalam hatimu pun kau tahu. Kenapa kita mesti menyebutkannya? Untuk meyakinkan kita, bukan meyakinkan Allah. Allah sudah yakin dengan Allah, cuma ingin kau dengan dirimu aja nggak yakin, apalagi dengan aku, kata Allah SWT. Jadi meyakinkan kita berdoa bersungguh-sungguh. Nabi itu kalau berdoa diangkat tangannya. Saat dia berdoa diangkat tangannya. Ini sekarang banyak. Coba lihat di Indonesia, orang berdoa letak tangan. Orang kalau berdoa nyantai gitu, itu artinya terserah Allah mau kasih nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang. As-salatu 'alal amwati yarhamkumullah. Kan enggak langsung salat. Masih sempat berzikir subhanallah, alhamdulillah. Jangan ikuti orang jahil. Kita udah dididik di kampung halaman kita habis salat zikir. Sampai di Makkah banyak orang enggak bisa pulang. Pergi. Iya Pak Ustadz, tapi orang itu bajunya jubah. Di Arab ini semua pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab aja pakai jubah. Artinya apa? Ilmu yang sudah kita dapatkan di manasik di kampung halaman kita, dengan guru-guru kita, dengan guru kita amalkan di sini tentang berzikir, tentang iktikaf, berlama-lama di masjid. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, antahhira baitiya, sucikan rumahku ini, kata Allah. Untuk siapa? Untuk 3 orang. Yang pertama, lit-taifin, orang yang banyak tawaf sunat. Yang kedua, wal akifin, orang yang lama-lama beriktikaf. Yang ketiga, waruka'is sujud, orang yang banyak tegak ruku sujud. 3. Taifin, banyak tawaf sunat. Akifin, berlama-lama di masjid. Waruka'is sujud, banyak sholat sunat. Apa inti daripada umrah ini? Pulang ada perubahan. Betul Ustaz Somad, tetangga saya pulang dari umroh itu dengan Ustaz Bunyamin itu memang berubah. Apanya berubah? Beratnya Pak Ustaz. Memang nampaknya mabrur tetangga saya itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu Bu? Setelah pulang saya lihat wajahnya putih. Rupanya tidur terus di hotel, gak pernah ke masjid. Perubahan itu ada pada sikap. Berubah menjadi orang yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena ketika ditawaf itu dia sabar. Rasanya mau cepat, tapi tidak bisa dilompati lautan manusia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Latih sabar. Berapa banyak orang yang mau cepat selesai. Mau ditinggalkan aja ini grup rombongan ini. Mau mengamuk saja ini, mau cepat selesai. Tapi tidak bisa, karena orang apa yang mau dilawan? Siapa yang mau dilawan? Mau ngamuk kemana? Mau ngamuk polisi, dihamuknya lagi kita. Tepak salat pelan-pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Gak mungkin kita sikutkan dia. Kita sikut orang Afrika, sikut dia lebih besar lagi, mati kita. Terpaksalah sabar. Subhanallah walhamdulillah.
Di sini kita sedang dididik bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau polisi, mau tentara, mau pejabat, mau gubernur, mau bupati. Kalau udah masuk masjid terlambat, roh haji, roh. Mana dia tahu? Mana dia tahu kau siapa, pejabat, orang kaya, orang mana. Di kampung mungkin orang paling dihormati, di kampung mungkin orang yang paling bangsawan, di kampung mungkin orang paling hebat. Sampai di Masjidil Haram sama semua. Kami kemarin lagi jalan sama kawan-kawan di Masjidil Haram. Yang ngusir kami bukan polisi, yang ngepel itu. Ketawa kami itu. Ngepel, roh kata. Saya bilang, tengoklah nasib kita. Yang ngepel ini pun ngusir kita juga. Kita sedang disadarkan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka setelah pulang nanti, yang dulu sebelumnya nggak pernah ke masjid, begitu pulang, kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya sudah tergantung di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tak sabar ingin datang ke masjid. Inilah yang kita inginkan dari umrah ini. Kalau orang tidak mengerti filosofi umrah ini, pasti tanya nanti, gimana kemarin waktu di Makkah? Dingin. Yang kita inginkan adalah setelah pulang nanti tidak hanya sekedar lepas dosa. Begitu kita cukur rambut, 3 kali Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya, ampunkan dosa orang yang mencukur rambutnya. Sebagaimana rambutnya itu lepas, begitulah dosa-dosanya lepas. Tumbuh rambut yang baru, tumbuh semangat yang baru. Selama kita melaksanakan umrah, kuku tidak boleh dicopot, bulu tidak boleh dilepas. Tapi setelah maka tumbuh kuku yang baru, tumbuh rambut yang baru, semangat yang baru. Istri tetap yang lama. Saya mancing-mancing aja. Ternyata ibu masih bisa tersenyum. Itu berarti masih sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, bertindak benar sesuai dengan yang diinginkan Allah. Puncaknya adalah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Itu yang mau kita inginkan hidup ini. Apa yang mau kita inginkan dari hidup ini? Harta yang banyak tinggal, duit yang banyak tinggal, semuanya tinggal. Yang mau kita bawa mana? 2-3 rakaat di tengah malam, tasbih, tahmid dan takbir, berzikir, membaca Al-Quran, sempat-sempatkan. Nikmat terbesar yang ibu bapak peroleh hari ini adalah sampai ke tanah suci Makkah, pulang dalam selamat insyaallah. Mudah-mudahan semua ibadah umrah kita ini diterima Allah sebagai umrah maqbulah. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya nanti pulang duluan, kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Walaupun Bapak Ibu tidak menyebut nama saya dalam sholat itu, tapi tetap mendoakan kita semua. Kapan? Waktu tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Situlah Bapak Ibu mendoakan saya. Dan di situ juga saya mendoakan Bapak Ibu. Tapi syaratnya satu, wa ala ibadillahis sholihin. Syaratnya mesti soleh. Itulah mengapa kita minta anak, Rabbi habli minas sholihin. Itulah mengapa kita minta jadi orang soleh. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadikas sholih. Semoga kita menjadi orang yang soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ikut senang melihat kesenangan Bapak Ibu. Saya ikut bahagia dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kesenangan dan kebahagiaan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa celana. Sudah lama saya tausiah, baru ini kameramennya orang India. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sebagian bilang belum, sebagian sudah.
Mudah-mudahan yang penting semuanya sehat insyaallah. Ustadz Bunyamin ini satu angkatan, sama-sama pelatihan 2 bulan di Jakarta sebelum ke Mesir tahun 1998. Sekarang sudah 2023, sudah seperempat abad persahabatan kami. Satu tempat pelatihan, satu pesawat, sama-sama naik pesawat ke Kairo. Tapi bukan ini yang menyuruh saya mencuri selimut pesawat, itu bukan. Ini orangnya baik insyaallah. Mudah-mudahan bersahabat di Mesir, berteman di Makkah, bertetangga di surga insyaallah.